dan Al-Quran. Lalu menjadi pertanyaan saya ketika itu, apakah Injil atau kitab suci umat Kristen sekarang ini murni firman Allah atau memang buatan tangan manusia? Dari kajian-kajian itu sendiri, saya menemukan titik terang bahwa Injil yang dimiliki umat-umat Nasrani pada saat ini murni bukan firman Allah. Saya boleh katakan seperti itu karena apa? Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lagi-lagi muncul mualaf yang ngakunya mantan pelayan gereja. Dia ini katanya dari gereja yang ibadahnya di hari Sabtu. Gereja ibadah hari Sabtu itu bisa jadi dia ini dari Advent. Dan dia protes kalau Injil kitab Kejadian itu nggak masuk di akal logika. Jadi bisa dikategorikan ini bukanlah murni firman Allah, kata dia. Karena ada kesalahan yang dipertanyakan oleh mualaf ini. Apa kesalahan itu? Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Justru Injil sendirilah yang membawa saya kepada keislaman. Dari Injil sendiri itu membuat saya ragu akan kebenaran-kebenaran daripada Injil. Kenapa saya bisa katakan bahwa ada keraguan dalam hati saya dan tidak masuk di akal logika saya? Kalau dalam Islam ini kan kita mempercaya akan yang namanya iman kepada kitab, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Lalu menjadi pertanyaan saya ketika itu, apakah Injil atau kitab suci umat Kristen sekarang ini murni firman Allah atau memang buatan tangan manusia? Dari kajian-kajian itu sendiri, saya menemukan titik terang bahwa Injil yang dimiliki umat-umat Nasrani pada saat ini murni bukan firman Allah. Saya boleh katakan seperti itu karena apa? Contoh, di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 dalam Injil itu ada kitab pembuka yang namanya Kejadian yang diawali dengan penciptaan langit dan bumi. Itu di Kejadian 1 ayat 1, konon katanya itu Allah yang berfirman. Seperti ini bunyinya. Pada mulanya Allah atau Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kalimat itu ada satu kata yang mengatakan yang konon katanya Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di ayat kedua yang berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang menjadi tanda tanya besar saya, tadi ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa di ayat kedua, bumi belum berbentuk? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Yang konon Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan. Kalau Allah sudah menciptakan, berarti apa yang sudah diciptakan sudah jadi. Tetapi di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ ada air. Sedangkan tadi kalimat mengatakan bahwa itu kosong. Kenapa kok bisa ada air? Kalau kosong kan berarti hampa, tidak ada apa-apa. Di situ saya mulai berpikir, kenapa kok Injil seperti ini? Dari ayat pertama, dari buku pertama, kitab Kejadian itu udah kontradiksi atau bertentangan dengan akal sehat saya, akal pikiran saya. Kalau dilihat dari video ini, dia ngaku sebagai mantan pelayan gereja. Itu kebangetan, keterlaluan namanya. Kalau dia mantan pelayan di gereja, seharusnya dia paham mengenai Alkitab. Dia tadi ngomong berkali-kali Injil, kitab Kejadian. Injil di buku Kejadian. Nah, di sini aja dia tidak bisa membedakan mana itu kitab Taurat dan kitab Injil, gitu ya. Kitab Kejadian itu masuk di dalam kitab Taurat Musa, kitab hukum Musa. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Injil. Jadi di sini aja udah kelihatan kalau orang ini bohong banget. Dan hanya ngaku-ngaku aja mantan pelayan gereja. Biasalah ya, kalau dia ngaku mantan pelayan gereja, ya, pasti di luar sana daya jualnya itu tinggi, gitu ya. Pasarnya besar, gitu. Banyak orang yang akan percaya dan mendukung dia. Kalau ngakunya sebagai jemaat biasa, ya pasti nggak akan dianggap lah itu ya.
Jadi mualaf itu harus ngakunya yang besar-besar gitu ya, supaya dapatnya juga besar. Nah, mari kita bersama-sama pelajari dan kita bahas pelan-pelan mengenai yang tidak masuk di akal logika Bapak ini. Jadi Bapak ini sebenarnya lebih hebat dari Tuhan dan lebih cocok jadi Tuhan, karena dia ngatur-ngatur bagaimana Tuhan harus menciptakan dunia ini, dia. Jadi kalau yang ngatur Tuhan berarti lebih cocok jadi Tuhan. Oke, jadi dia tadi mengatakan demikian. Di ayat yang pertama dalam kitab Injil Kejadian ini dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Garis bawahi ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kata selanjutnya itu adalah yang tidak masuk akal, yaitu bumi belum berbentuk dan kosong. Loh, katanya tadi Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kok di ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita membaca kitab Kejadian ini, bahasa yang dipakai oleh LAI itu bahasa yang sangat sederhana. Siapapun, orang awam pun, bahkan orang tidak berpendidikan sekalipun, orang bukan mantan pelayan gereja sekalipun, itu bisa memahami ayat ini dengan baik gitu ya. Kenapa? Nah, mari kita membahas bersama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini jelas ya. Jadi pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Kemudian diterangkan, dijelaskan di ayat yang kedua. Bumi, langit dan bumi yang Tuhan ciptakan itu belum berbentuk dan kosong. Di sini dikatakan belum berbentuk dan kosong. Kata Ibraninya adalah tohu wa bohu. Kata tohu wa bohu ini bukan hanya sekedar belum berbentuk dan kosong. Ini berbicara mengenai satu kondisi yang sangat kacau, chaos, tidak beraturan, tidak terkondisikan, dan tidak terkatakan bagaimana kekacauannya pada waktu itu. Jadi bumi yang Tuhan ciptakan di awal itu, jadi masih belum berbentuk memang. Kemudian Tuhan menertibkannya di ayat selanjutnya. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Nah, disinilah Allah mulai memisah-misahkan. Allah mulai mengaturnya. Allah mulai menertibkannya. Dari keadaan yang chaos, dari keadaan yang tidak beratur, dari keadaan yang kacau balau, Tuhan menertibkannya menjadi ciptaan yang indah, yang harmoni, yang teratur seperti yang sekarang. Kalau kita membaca seterusnya sampai selesai, disitulah pada akhirnya Tuhan mengatakan di ayat yang ke 31 berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Setelah Allah menciptakan, kemudian memisahkan, mengatur semua yang ada di muka bumi itu, Tuhan mengatakan apa? Semuanya yang diciptakan itu adalah sungguh amat baik. Seharusnya seorang pelayan gereja itu memahami mengenai ini. Kitab Kejadian aja dia tidak paham. Bagaimana dia bisa memahami kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab? Pasti itu mustahil. Sudahlah Pak, sudahlah. Bagi orang yang ngaku-ngaku mau mualaf, calon mualaf atau mualaf itu, berhentilah mengaku-ngaku sebagai mantan pelayan gereja, mantan pendeta, mantan misionaris, mantan pastor. Padahal nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Dulu ketika dia masih Kristen, nggak pernah ke gereja. Ke gereja aja mungkin kalau Natal dan Paskah gitu ya. Dan nggak pernah baca Alkitab. Setelah jadi mualaf,
kok ceritanya jadi lain. Ceritanya diputar balik gitu ya. Jadi dibesar-besarkan. Ya, begitulah Bapak Ibu. Memang pasar itu membutuhkan yang pengakuan-pengakuan yang sedemikian ini supaya lancar. Demikian dari saya, inilah yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Tidak ada yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal hanya tidak masuk akal di akalnya Bapak ini saja ya. Jadi tidak ada orang Kristen yang mempertanyakan mengenai ayat ini kecuali Bapak ini. Baca baik-baik gitu ya kisah penciptaan dari awal sampai akhir. Saya tidak membahas sampai selesai karena kalau dibahas sampai selesai ya pasti videonya sangat panjang dan Bapak Ibu pasti bosan mendengarkan saya gitu ya. Yang saya bahas hanya ayat 1 dan 2 tadi itu aja ya. Bahwa masih berkaitan bahwa ketika Tuhan menciptakan di awal itu memang belum berbentuk dan kosong, chaos tadi itu ya. Namun di ayat selanjutnya Allah mulai menertibkan, mengatur, menjadikan ciptaan itu harmoni, menjadikan semuanya indah dan sangat baik. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan Bapak Ibu semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.